Amin. Shalom semuanya. Tahun ini kita belajar bagaimana menjadi seorang influence yang menjadi dampak bagi banyak orang. Dan bulan ini adalah Where to Lead. Kita baca dulu di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan hari ini saya lebih banyak akan berbicara bagaimana Paulus bisa mencapai garis akhir dengan baik. Saudara, Paulus di sini tidak hanya berkata bahwa dia bisa mengakhiri hidupnya dengan tetap percaya kepada Tuhan, walaupun dia mengalami penganiayaan. Kita sudah tahu bahwa semua rasul-rasul semuanya mengalami penganiayaan karena Injil sampai pada waktu matinya, dan mereka bisa mempertahankan imannya. Tetapi Paulus di sini tidak hanya berkata dia telah berhasil memelihara iman sampai garis akhir, tetapi dia dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya dia nggak cuma hanya menang sampai mempertahankan iman, tetapi dia juga menang karena dia telah menjadi orang yang dapat memenangkan pertandingan. Dia juga orang yang telah memenuhi panggilannya. Dia juga menjadi orang yang telah bisa menjadi berkat lewat hidupnya. Injil bisa diberitakan. Nah, ada 4 alasan kenapa Paulus dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang pertama, karena Paulus mengenal Allahnya secara utuh. Oke, bisa dimatikan PowerPoint-nya. Jadi Paulus itu yang pertama kenapa dia bisa mencapai garis akhir dengan baik, karena dia mengenal Allahnya secara utuh. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak mengenal Allah secara utuh. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, Allah kita digambarkan di dalam 4 hal, ada di dalam PowerPoint, yaitu digambarkan sebagai singa, dia juga digambarkan sebagai lembu, dia juga digambarkan sebagai anak manusia, juga sebagai Raja Wali. Dia juga digambarkan sebagai Bapa, Hakim, Guru, Tuan, dan Raja. Ada banyak penggambaran seperti halnya menjadi gembala dan sebagainya, tetapi saya hanya akan menggambarkan sebagai Bapa, Hakim, Guru, Tuan, dan Raja. Nah, kenapa Tuhan memberitahukan kepada kita 4 gambaran ini, yaitu sebagai singa, sebagai lembu, sebagai Raja Wali, dan anak manusia? Supaya saudara dan saya tahu bahwa Allah kita, pada waktu kita mengenal Dia, kita harus mengenalnya secara utuh, tidak hanya satu sisi. Mengenal Tuhan dengan hanya satu sisi akan membuat kita pertama punya cara pikir yang salah, bisa salah paham dengan Tuhan. Karena cara pikir yang salah, kita akan bertindak salah, punya iman yang salah, ujungnya bisa menuju maut. Contohnya, kalau kita hanya mengenal Tuhan hanya sebagai Bapa, maka kita hanya akan memandang Bapa itu kita menjadi sembrono. Karena kita selalu berpikir sebagai seorang Bapa, Dia akan mengasihi kita walaupun kita banyak kelemahan, walaupun kita banyak pelanggaran, maka Bapa tidak akan pernah membuang kita. Sekali anak, tetap anak. Itu memang benar. Sekali anak, tetap anak. Bapa tidak akan membuang anaknya. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 22 berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Sebagai Bapa, semua kelemahan-kelemahan saudara, pada waktu kita banyak kelemahan, bahkan pada waktu kita berbuat jahat sekalipun, sekali anak, tetap anak. Kita tidak akan pernah dibuang. Masalahnya, Bapa atau Tuhan kita bukan cuma Bapa, Dia juga hakim. Sebagai hakim, walaupun Dia sangat mencintai saudara, bahwa Dia sangat mencintai saya, dosa tetap harus dihukum. Walaupun Dia tidak mau membuang, tetapi dosa, apapun yang terjadi, akan memisahkan kita dari Allah. Itu sebabnya kita sering mendengar orang berkata begini, Tuhan membenci dosa, tetapi mencintai pendosa. Tetapi pada kenyataannya, pendosalah yang dibuang ke neraka, bukan dosa.
Karena walaupun Tuhan mengasihi bahwa Dia adalah Bapa kita, tetapi ingat Dia juga adalah hakim. Dia juga adalah guru. Guru adalah memberi didikan dan melatih kita. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita akan sering mendapatkan pukulan, mendapatkan didikan. Karena untuk melatih iman kita, membentuk karakter kita, mulai melatih kita untuk memiliki karakter dan cara pikir yang sama seperti Yesus. Dan Tuhan sebagai Raja. Kenapa? Karena Tuhan adalah sebagai Raja dan sebagai Tuhan, ini sebagai Tuhan ya saya salah tulis, sebagai Tuhan dan Raja, Dia menentukan nasib hidup kita. Karena menjadi Tuanlah dan menjadi Raja, maka Paulus menghormati Dia. Oke, selesai PowerPoint-nya. Jadi, kita mulai belajar kenapa Paulus bisa finishing strong dan finishing well. Karena mengenal Allah, maka dia bertindak dengan bijaksana. Dia tahu arti anugerah, dia tahu arti sebagai anak yang dikasihi. Tetapi di dalam sisi yang lain, dia tahu bagaimana menjaga hidupnya tetap benar. Dan dia tahu bagaimana menjaga hidupnya untuk hidup di dalam pertobatan. Dan dia juga tahu menjaga hidupnya untuk tetap melihat kalau Tuhan itu bukan hanya Bapa, tetapi Dia adalah Tuan dan Raja yang dia harus hormati dan dia harus taati. Itu sebabnya kalau kita ini menghormati Tuhan sebagai Raja dan Tuan kita, akan bisa dilihat dari cara hidup kita. Kita akan menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara bergaul, cara berpakaian, menunjukkan kita menghormati Dia. Kalau saya menghormati ayah dan ibu saya akan menjaga hidup saya supaya nama baik orang tua saya tidak menjadi tercemar. Demikian juga dengan kehidupan Paulus. Dia selalu membuat nama Tuhan dimuliakan lewat hidupnya. Makanya dia selalu menjaga, dia yang mengajar supaya hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Makanya dia bahkan berkata begini, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Dan kalau ada hal yang itu menjadi sandungan, dia tidak akan memakai kesempatan itu untuk kepentingan dirinya. Kenapa? Segala yang dilakukan untuk menghormati Tuhan. Sehingga dia berjalan di dalam keseimbangan. Dia berjalan dalam keseimbangan. Dia tahu bagaimana dia hidup dalam anugerah. Dia tahu bagaimana bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Dan dia tahu dia harus menghormati Tuhan sampai garis akhir. Makanya dia menang. Oke, kita belajar dulu dari Kain, saudara. Kain itu, dia pada waktu sebelum berdosa, Tuhan berbicara kepada Kain. Kejadian 4 ayat 5 berkata begini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi pada waktu Kain sebelum berbuat dosa, Tuhan sudah tahu dan dia memperingatkan Kain bahwa dosa sudah mengintip. Dosa tidak bisa ditengking, tetapi harus dikuasai. Lalu kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 9 sampai 10. Di sini dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat ini? Dari adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kata Kain, saya langsung lanjutkannya di ayat 13 ayat 15. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan penggembara di bumi, maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan penggembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku.
firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Saudara, kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan. Pada waktu Kain mau berbuat dosa, Tuhan berbicara. Pada waktu Kain berdosa pun Tuhan masih berbicara. Bahkan pada waktu Kain memohon kemurahan Tuhan supaya orang tidak membunuh dia, Tuhan memberikan tanda kepada Kain sehingga orang tidak berani membunuh Kain. Tetapi kita baca di ayat selanjutnya, yaitu di dalam Kejadian 4 ayat 16. Di sini dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Pada waktu Kain mengeraskan hatinya dan pergi meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak berbicara lagi. Dari sini kita belajar kenapa Paulus itu dia bisa finishing well dan finishing strong. Dia tahu walaupun Tuhan itu mengasihi, ada saatnya Tuhan akan memberikan penghukuman. Itu sebabnya kalau kita baca ya di dalam Alkitab, kenapa si Yudas pada akhirnya dia mati bunuh diri. Dia adalah seorang pencuri. Dan saudara lihat di dalam Alkitab, tidak pernah satu kali pun Tuhan menegur dia. Tetapi Petrus pada waktu dia menyangkal Yesus, ada teguran Tuhan berupa ayam yang berkokok. Saat itu dia tahu, dia salah. Betapa bahayanya pada waktu Tuhan sudah tidak bicara. Pada waktu Tuhan sudah tidak bicara, berarti ada yang salah dalam diri kita. Maksudnya gini, waktu kita berbuat dosa, tapi kita tetap aman-aman saja, jangan berpikir bahwa karena Tuhan itu menyertai kita, bahwa apa yang kita lakukan benar. Buktinya saya berdosa, Tuhan tetap aja saya diberkati. Tuhan itu tetap membuat saya aman-aman saja. Itu adalah bahaya. Jangan seperti Kain dan jangan seperti Yudas. Kain itu setelah ditinggalkan Tuhan, dia tetap bisa membuat kota. Dia orang pertama yang membuat kota. Dia anak keturunnya membuat perkara-perkara yang hebat, menjadi tukang besi, tembaga yang pertama, pemain musik yang pertama, tetapi mereka semua dibuang Tuhan. Paulus sangat tahu kebutuhan dia. Dia selalu menjaga hidupnya untuk tetap hidup benar, karena Tuhan bukan hanya Bapa, dia juga hakim. Sama halnya di Alkitab kalau kita baca, seorang yang kehilangan dirham, dia akan cari dirham itu sampai ketemu. Waktu seseorang kehilangan domba, dia cari domba sampai ketemu. Tetapi waktu anak hilang, tidak pernah dicari. Bapaknya hanya menunggu. Kenapa? Karena anaknya, firman Tuhan di situ dikatakan anaknya yang memutuskan untuk pergi. Dia tidak tersesat, dia tidak hilang, tapi dia memutuskan pergi. Sebagai hakim yang adil, dia pada saat itu dibiarkan sampai kembali. Makanya firman Tuhan juga berkata, barang siapa mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil yang akan menghapuskan dosanya. Tetapi caranya apa? Mengakui kepada Tuhan, baru penghapusan dosa terjadi. Karena sekali lagi, hidup kita harus mengenal Tuhan secara utuh, sehingga kita juga bisa bersikap dengan benar, tidak dengan pengertian sendiri. Yang kedua adalah, kenapa Paulus bisa menang sampai garis akhir? Karena dia mengenal siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Kita akan melihat dulu video satu ini. Oke, selesai. Saudara, kenapa sih Tuhan menggambarkan kita sebagai domba? Kita itu sering seperti ini. Udah ditolong dengan keras, lompat, masuk lagi. Makanya kenapa gembala itu harus selalu ngawasi dombanya. Karena domba itu digambarkan binatang yang bodoh, saudara. Itu sampai binatang yang lain
Kalau mau masuk ke pembantaian, dia tahu mau dibunuh. Tetapi kalau domba malah menyerahkan diri karena bodoh. Nah, Paulus itu tahu siapa dirinya. Dia tahu dia sangat membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya dia selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita, maka kita akan bersikap yang salah. Bagaimana Paulus itu sampai Paulus berkata, justru di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan itu nyata di dalam diriku. Dia itu sangat tahu kelemahan-kelemahan dia tahu bagaimana dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia sampai berkata, aku berbahasa roh lebih banyak daripada orang lain. Kenapa? Dia tahu bagaimana dia membutuhkan membangun hidupnya bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah, kenapa Paulus berhasil finishing strong dan finishing well? Karena dia mengenal firman-Nya dengan utuh. Contohnya adalah tentang keselamatan. Ada banyak orang yang tidak membaca Alkitab dengan pengertian dan membaca secara utuh. Firman itu selalu ada 4 sisi yang harus dilihat. Makanya Injil ada 4 sisi untuk menunjukkan kalau membaca Alkitab jangan hanya 1 ayat. Keselamatan di dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan memasuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada banyak orang Kristen yang selalu tahu saya diselamatkan hanya karena anugerah, sama sekali bukan karena perbuatan. Ini membuat orang Kristen banyak tersesat. Mereka akhirnya sembrono dalam hidupnya. Padahal Alkitab ayat yang lain berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah, tetapi orang yang mau melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kita diselamatkan. Pertama, karena anugerah. Kedua, karena melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau hanya karena anugerah, itu berlaku. Itu maksudnya gini, sebanyak apapun kita berdosa, selama masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk meminta pengampunan dan diampuni. Berdosa apapun misalnya, sebelum mati kita minta ampun, semuanya dosa dihapuskan. Inilah anugerah. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan tahu detik-detik kematiannya. Itu sebabnya kenapa kita harus menjadi pelaku firman. Itu sebabnya Paulus menjaga hidupnya. Dia menulis dalam Alkitab. Dia tahu apa itu anugerah, tetapi dia juga menulis bahwa Allah kita tidak dapat dipermainkan. Itu sebabnya dia bisa menjaga hidupnya. Hidup benar, menjaga hidup dalam pertobatan, walaupun dia tetap tahu anugerah Tuhan dalam hidupnya itu besar. Makanya dia berkata, dalam kelemahan pula dia merasakan kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia turun atas hidup dia. Tetapi di lain sisi, dia tahu bahwa dia harus menjaga hidupnya. Dan yang keempat adalah, kenapa dia bisa menjadi seseorang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik? Yaitu dikatakan dia tahu bagaimana jadi terang sekaligus menjadi garam. Dia menjadi teladan di tempat terang, tetapi dia juga menjadi seorang pendoa syafaat di tempat yang tersembunyi. Saudara, menjadi terang dan menjadi garam adalah 2 hal yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan sengaja menyatakan menjadi terang dan menjadi garam. Menjadi terang artinya kita itu dilihat banyak orang. Tidak ada terang yang disembunyikan di bawah gantang. Dia harus di atas, dia harus dilihat, bahkan dia harus ada di tengah-tengah kegelapan. Karena Paulus tahu kalau menjadi terang, hidupnya dilihat banyak orang. Hidupnya menentukan kemana dia membawa orang. Hidupnya memimpin banyak orang. Hidupnya mempengaruhi kehidupan orang. Makanya dia menjaga hidupnya untuk tidak menjadi sandungan.
dia menjaga hidupnya untuk bisa menjadi teladan. Demikian juga di dalam kehidupannya yang lain, di tempat yang tersembunyi, dia menjadi seorang pendoa syafaat. Dia orang yang selalu peperangan rohani. Itu sebabnya pada saat anak Imam Skewa mau mengusir setan, iblis berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Terus kemudian iblis berkata, tapi siapa kamu? Kenapa? Karena Paulus selalu peperangan rohani, memenangkan jiwa-jiwa di tempat yang tersembunyi. Tetapi di tempat terbuka, dia harus jadi berkat. Banyak orang Kristen begini, kita kalau berbuat baik, jangan dilihat banyak orang. Salah. Firman Tuhan berkata, biarlah kebaikanmu dilihat banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maksudnya yang tersembunyi adalah engkau melakukan segala sesuatu bukan motivasi pamer, bukan motivasi untuk mencari pujian, tetapi berbuat baik untuk dilihat orang karena saudara adalah menjadi contoh yang hidup. Makanya kebaikanmu harus dilihat banyak orang, bukan mencari pujian, tetapi untuk memberi teladan supaya banyak orang bisa mengikuti cara hidup kita. Bahkan Yesus sendiri kenapa harus turun ke dunia ini menjadi firman yang hidup, karena dia ingin memberikan contoh. Gini loh cara mengasihi, gini loh cara memberi, begini loh cara penundukan diri dan sebagainya. Kebaikannya harus dilihat banyak orang. Sampai ada banyak orang-orang yang Farisi, orang-orang yang melihat Yesus, mereka berkata, siapa sih orang ini? Karena kedatangannya membuat segalanya baik. Orang yang terikat dilepaskan, orang sakit disembuhkan. Dan mereka semua berkata begitu. Kenapa? Kebaikan Yesus dilihat banyak orang. Tetapi ada banyak hal kebaikan-kebaikan kita di tempat tersembunyi. Artinya dimanapun, di tempat terbuka, di tempat tersembunyi, kita adalah orang-orang yang berbuat benar. Nah, kita belajar dari Paulus hari ini adalah bagaimana dia bisa finishing strong dan finishing well karena 4 hal. Dia mengenal siapa Allahnya secara utuh. Kedua, dia mengenal dirinya secara utuh. Dia mengenal firman secara utuh. Dan dia tahu bagaimana melaksanakan firman di tempat terbuka dan di tempat tersembunyi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.